Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan channel Agus Mulyono. Kali ini saya ingin berbagi cerita. Pernah suatu ketika dalam sebuah wejangan, Pak Kiai tiba-tiba bercerita kepada santrinya. Pak Kiai ini cerita tentang si pendaki gunung. Ada seseorang yang memang punya hobi mendaki gunung. Dia punya obsesi untuk berada di puncak gunung itu. Pada suatu hari, dia siapkan semuanya, peralatannya, ransel, pisau, tali, ikat pinggang, dan kemudian dia berangkat untuk mendaki gunung itu. Nah, di dalam perjalanan cuaca sangat cerah sekali, ya, sehingga dia kemudian bahagia, ingin punya obsesi dan obsesinya bisa tercapai. Dia mulai mendaki gunung itu. Nah, sampai di pertengahan perjalanan, ternyata cuaca tidak mendukung. Kemudian kabut tebal datang, ya, sehingga semuanya menjadi tidak bisa terlihat. Mungkin cuma jarak 1 meter bisa terlihat. Atas, bawah, depan, ya, belakang, semuanya penuh dengan kabut. Dan kemudian angin menjadi kencang. Semakin lama cuacanya semakin tidak mendukung. Anginnya kencang sekali, kabutnya semakin tebal. Nah, si pendaki gunung ini pelan-pelan melangkah. Hanya saja tiba-tiba kemudian dia tergelincir dan terjatuhlah dia, si pendaki gunung itu. Ya, jadi terjatuh pada jurang di pegunungan itu. Ternyata dia jatuh tidak pada dasar jurang. Dia menggantung, ya, tali yang ada di pinggangnya itu nyantol pada sesuatu. Dia menggantung. Nah, karena kabut sangat tebal, ya, atas kabut, bawah kabut, samping kiri kabut, kanan kabut, dia tidak melihat. Dia berada di mana, dia berada pada ketinggian berapa, dia tidak melihat. Dia hanya merasa dia tergantung. Dia mulai kebingungan. Tangannya dia gerak-gerakkan. Dia raba-raba. Mungkin ada sesuatu yang bisa dia pegang. Ternyata kanan kiri tidak ada sesuatu yang bisa dipegang. Hanya tali yang persis ada di pinggangnya itu yang bisa dipegang. Si pendaki gunung ini kemudian termenung. Mungkin memikirkan bagaimana caranya dia selamat dari tempat itu. Dan kemudian si pendaki gunung itu berdoa, "Ya Allah, berikan petunjuk bagaimana cara untuk menyelamatkan dari tempat ini, ya Allah. Ya Allah, berikan petunjuk, ya Allah." Dia terus beristighfar, dia baca sholawat, dia terus berzikir. Dan kemudian si pendaki gunung ini karena mungkin merasa capek, lelah, dia kemudian tertidur pulas. Di dalam tidurnya, si pendaki gunung ini bermimpi. Dia seperti didatangi oleh seorang tua berjubah. Di dalam mimpinya, si orang tua ini bilang pada si pendaki gunung, "Potong talinya, potong talinya, potong talinya." 3 kali si orang tua ini bilang sama si pendaki gunung. Kemudian si pendaki gunung ini bangun dari tidurnya. Dia kaget dan dia mikir, masa harus motong tali ini? Kalau kemudian tali ini saya potong, lah kalau kemudian saya terjatuh dan kepala saya duluan terjatuh, dan saya tidak tahu di jurang itu kalau kemudian ada batu besar, lah jadi mati saya. Dia mikir terus. Si pendaki gunung ini terus kebingungan. Akhirnya dia berdoa lagi, "Ya Allah, berikan petunjuk, ya Allah, agar kemudian saya bisa selamat dari tempat ini, ya Allah." Dia terus beristighfar. Dia kemudian bersolawat, berzikir terus menerus, ya. Dan dia karena tidak makan, tidak minum, ya, dia mungkin kelaparan, dia lelah, capek. Akhirnya tertidur lagi dia, pulas dalam tidurnya. Kemudian dalam tidurnya bermimpi lagi.
Dan mimpinya sama, dia didatangi oleh seorang tua yang berpakaian jubah. Kemudian si orang tua ini juga bilang dalam mimpinya, potong talinya, potong talinya, potong talinya. Nah, si pendaki gunung ini kaget, terbangun dari tidurnya. Dan dia kemudian mikir lagi, apa benar harus motong tali? Lah kalau kemudian saya terjatuh, kemudian punggung saya yang kemudian jatuh duluan, dan kita tidak tahu kalau di bawah ternyata ada semacam kayu atau apa, lah bisa tertusuk punggung saya ini, lah saya jadi mati. Maka dia terus mikir. Si pendaki gunung ini tidak tahu sudah berapa hari dia di situ, karena semuanya gelap, ya, ditutupi oleh kabut. Dia tidak tahu apakah itu sudah malam atau siang atau pagi, dia tidak tahu. Ya, mungkin kira-kira sudah berapa hari, mungkin sudah 2 hari atau 3 hari, dia tidak tahu. Nah, dia terus berdoa untuk meminta petunjuk. Ya Allah, berikan petunjuk agar kemudian saya selamat dari tempat ini. Dia terus beristighfar. Dia terus kemudian baca sholawat, berzikir. Nah, karena dia kelaparan dan kelelahan, haus, dia tertidur lagi. Nah, di tidurnya ini, yang ketiga kalinya ini, dia bermimpi lagi. Si Pak tua ini datang lagi, dia berpakaian jubah, dan kemudian dia bilang lagi, potong talinya. Jika kamu ingin selamat dari tempat ini, potong talinya, potong talinya. Nah, kemudian si pendaki gunung kaget, ya. Dia kemudian terbangun dari tidurnya. Kemudian dia mikir lagi, ya. Dengan lelah, dengan lemas, dia tetap mikir, apa iya kalau saya potong talinya, kemudian saya bisa selamat? Apa tidak kemudian saya jatuh, ya, kemudian saya patah semua, kemudian saya menjadi mati? Nah, karena mungkin kelelahan, lapar, haus, sudah beberapa hari di situ, lemas, akhirnya si pendaki gunung ini meninggal. Ya, tetap ada dalam tergantung di tali itu. Beberapa waktu kemudian, ketika cuaca sudah cerah, kabut sudah hilang, maka kemudian di pagi hari ada penduduk di sekitar gunung itu ternyata menemukan si pendaki gunung ini tergantung kira-kira tidak sampai 1 meter dari atas tanah. Jadi si pendaki gunung ini tergantung kurang lebih, ya, tidak sampai 1 meter lah di atas tanah. Jadi kalau kemudian si pendaki gunung itu mengikuti petunjuknya, petunjuk di dalam mimpinya, andai talinya dipotong, mungkin tidak akan ada masalah apa-apa, karena tingginya tidak sampai 1 meter. Nah, Pak Kiai kemudian bilang sama santrinya, kita ini seperti si pendaki gunung. Petunjuk sudah jelas diberikan oleh Sang Pencipta. Al-Quran itu sudah jelas, 6.666 ayat. Petunjuknya sudah jelas. Nah, berapa persen dari ayat itu yang kemudian kita ikuti, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian Pak Kiai terus bilang sama santrinya, jadi dari 6.666 ayat ini, berapa persen yang kita kerjakan? Berapa persen yang kita implementasikan? Itu memang sudah petunjuk yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita, agar kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian Pak Kiai mengakhiri wejangannya. Apa kata Pak Kiai? Baca Quran, pelajari Quran, dan implementasikan Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.